Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang paragraf. Ini pertemuan kita yang kedua. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah mengetahui apa pengertian dari paragraf. Ya, tulisan yang condong ke dalam, agak menjorok ke dalam. Oke, yang pertama adalah tulisan yang condong atau agak menjorok ke dalam. Yang lainnya? Sama tetapi kata-kata dari tulisan pertama. Oke, dimaksudasi dari tulisan pertama. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu pengertian dari paragraf, yang lebih baiknya kita harus mengetahui asal muasal dari paragraf tersebut. Yang pertama adalah paragraf itu berasal dari mana? Paragraf ini berasal dari bahasa Yunani. Kita memasuki apa itu pengertian paragraf. Rekan-rekan mahasiswa mungkin tahu apa saja pengertian dari paragraf itu sendiri. Nah, paragraf itu adalah alinea baru. Paragraf itu yang pertama adalah alinea baru, yang kedua mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Tulisan yang agak menjorok ke dalam. Tulisan yang agak menjorok ke dalam. Oke ya, itu memang benar. Ada beberapa pengertian tentang paragraf. Tetapi di sini yang sering kita ketahui, paragraf itu biasa disebut dengan alinea. Apa pengertian dari paragraf itu adalah suatu kalimat yang tersusun lebih dari 7 atau lebih dari 2 atau 7 kalimat. Itu yang disebut dengan paragraf. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari paragraf, kita lanjut ke syarat-syarat paragraf. Mungkin rekan-rekan sudah mengetahui apa saja syarat-syarat dari paragraf. Belum tahu. Kita akan pertama ya. Yang pertama adalah kesatuan atau yang biasa dalam bahasa Inggrisnya disebut unity. Apa yang dimaksud dengan kesatuan? Di sini adalah paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran penjelas. Itu yang pertama. Sampai sini sudah paham? Paham ya. Selanjutnya adalah kepaduan. Syarat yang kedua adalah kepaduan. Di sini kepaduan, apa pengertian dari kepaduan itu sendiri adalah kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah kelengkapan. Kelengkapan di sini adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menjelaskan kalimat. Syarat paragraf, kita akan berlanjut ke jenis-jenis paragraf. Mungkin sebagian rekan-rekan mahasiswa sudah mendengar atau sudah mengetahui jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf ini dibedakan berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama adalah paragraf deskripsi. Apa itu atau apa yang dimaksud dengan paragraf deskripsi? Di sini paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan atau tempat atau peristiwa dan semacamnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Dengan menggunakan paragraf deskripsi ini, pembaca dapat dibuat seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau terlihat dalam peristiwa yang diuraikan penulis. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang paragraf deskripsi, kita akan berlanjut ke paragraf narasi. Apa yang dimaksud dengan paragraf narasi di sini adalah paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat objek pelaku waktu serta alur ceritanya ada. Ciri-ciri dari paragraf ini adalah dirangkai dalam urutan waktu yang baik berupa alur maju dan alur mundur. Selanjutnya